Sobat Foviewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau sharing ke kalian dari salah satu sumber info dari The Asian Parents, yaitu mengenai cara kita memilih kosmetik dan skincare, kriterianya apa aja untuk ibu hamil. Jadi ini kita harus berhati-hati ya untuk kalian yang lagi hamil, khususnya kalau mau pilih skincare ataupun kosmetik harus pilih kandungan yang aman, karena kalau enggak bisa berdampak negatif bagi janinnya. Oke? Cus, simak sampai habis. Selain harus menjaga kesehatan dan makanan dengan gizi yang seimbang, penggunaan produk perawatan tubuh, skincare maupun kosmetik yang kita gunakan sehari-hari, untuk ibu hamil ini harus perlu dicermati lagi ya viewers, karena takutnya ada paparan atau kandungan zat-zat kimia yang ada di produk itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati karena paparan zat yang berbahaya itu bisa berbahaya bagi janin ya viewers. Ya, karena ada beberapa paparan kandungan zat kimia ini yang berbahaya bagi ibu hamil dan juga janinnya yang belum lahir. Oke, emang kalau lagi hamil itu harus kita lebih teliti ya, nggak mudah juga untuk memutuskan kosmetik mana yang kita harus beli gitu ya, nggak bisa asal seperti sebelumnya kita belum hamil ya. Jadi khususnya kita harus periksa kandungan dan ingredients yang ada di produk skincare maupun kosmetik yang akan kita beli viewers, maupun yang masih ada sekarang. Tapi kalau misalnya ada zat-zat yang yang memang berbahaya untuk ibu hamil dan janinnya, lebih baik jangan dipakai dulu viewers. Jadi di sini menurut sumber The Asian Parents ini kita harus periksa nih kandungan kadar merkuri dan paraben maksudnya yang ada di dalam berbagai jenis produk skincare dan kosmetik kita kayak gitu, karena pemakaian bahan-bahan tertentu yang terkandung dalam produk perawatan pribadi ataupun kosmetik juga ini berhubungan sama resiko kesehatan kita, termasuk juga bayi, bisa berat bayi, lahir rendah ataupun juga kelahiran prematur viewers. Nih ya, menurut American College of Obstetricians dan Gynecologists and American Society for Reproductive Medicine, ini paparan bahan kimia beracun sebelum konsepsi dan selama kehamilan juga dapat memiliki efek yang signifikan pada kesehatan reproduksi termasuk infertilitas. Oh, jadi itu kalau kita salah pilih skincare bisa menjadi salah satu penyebab kita susah punya anak juga loh viewers gitu. Jadi apa aja nih yang harus dihindari? Nah, bahan apapun yang dianggap sebagai pengganggu endokrin harus mulai kita hindari viewers, karena zat-zat tersebut ini bisa mengganggu fungsi hormon normal tubuh kita. Nih, ada salah satu zat pengganggu endokrin yang perlu kita waspadai adalah, aku tulisin di sini ya karena susah, phthalates katanya, yang biasanya terdapat dalam produk beraroma atau parfum. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi hamil punya produk skincare ataupun kosmetik yang ada mengandung fragrance yang kuat gitu, aroma parfum yang kuat, lebih baik jangan dipakai dulu ya, skip atau enggak kasihin aja gitu ke orang lain ya, daripada bahaya buat ibu hamil dan janin. Terus, nah selain itu kita harus menghindari produk anti penuaan dengan vitamin A karena terlalu banyak berpotensi menyebabkan cacat lahir. Ya Allah, nauzubillah. Ini karena aku habis baca info mengenai harus menghindari produk anti penuaan ya atau anti aging, aku jadi nggak pakai dulu tuh namanya produk-produk skincare anti aging yang biasanya aku pakai karena aku udah umur tua gini. Sekarang aku skip dulu pakainya gitu viewers, karena aku takut juga. Terus selain produk anti-aging yang mengandung vitamin A, ada juga produk pencerah kulit. Produk pencerah kulit juga dinilai kurang baik viewers karena bisa mengganggu perkembangan kulit janin tuh viewers. Jadi kalau misalnya aku juga punya tuh produk krim tone up atau krim pencerah seketika, itu kayaknya aku harus menghindari deh ya. Aku skip itu juga viewers, aku nggak pakai dulu selama hamil ini ya. Jadi karena itu penting untuk berkonsultasi dengan OB/GYN Anda atau dokter kandungan kalian ya tentang
obat jerawat khusus, mungkin kalau kalian yang punya jerawat, atau produk perawatan kulit yang kalian gunakan sebelum hamil gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa konsultasikan ke dokter kandungan kalian masing-masing ya. Misalnya kalian ragu dengan produk yang kalian pakai ini berbahaya apa enggak, kalian tanyain aja. Ini FDA mengklasifikasikan beberapa kandungan yang dinilai kurang aman untuk janin yang sedang berkembang. Nih kalian perhatikan baik-baik ya, aku akan tuliskan di sini di bawah ini. Ini kandungan yang dinilai kurang aman untuk janin yang sedang berkembang, antara lain yang pertama ada retinyl palmitate dan retinol atau vitamin A itu ya. Terus phthalates ya, paraben, dibutyl phthalate, triclosan, BP3, bisphenol A atau BPA, BHA dan BHT, dioksin, oxybenzone, etanolamina atau MEA, DEA, TEA, diazolidinyl urea, garam, fenil merkurat asetat nitrat, hidroquinone atau glutathione, dan yang kandungan beraroma atau parfum. Ini mohon maaf banget ya viewers kalau misalnya pengejaan aku salah, mohon dimaklumin ya, maafkan saya. Aku bukan dokter kecantikan ataupun dokter apa, jadi pelafalan Inggris aku aduh nggak bagus deh. Ya pokoknya kalian kalau punya produk itu, kalau kalian punya produk skincare atau kosmetik, mendingan dicek dulu kandungannya, di komposisinya atau ingredientsnya ada nggak bahan-bahan yang tadi aku sebutin tadi mengandung itu. Lebih baik jangan dibeli dulu, atau lebih baik jangan dipakai dulu selama hamil, oke? Nih for viewers, ada motor lewat. Tips mencari kosmetik dan skincare aman untuk ibu hamil nih ya. Emang sedikit bingung sih ya kalau kita baca label produk yang akan kita beli dan memeriksa ada atau enggaknya sih kandungan di atas. Tapi ya mau nggak mau ya, daripada resiko ya, lebih baik kita teliti aja ya. Kalau kita beli jangan langsung beli, diperiksa dulu deh. Membutuhkan waktu agak lama sih, tapi ya demi ya. Terus, tapi ada beberapa langkah kuncinya nih yang bisa kita lakukan untuk menentukan produk kosmetik ini aman gak sih untuk ibu hamil. Nih, jadi kita harus mencari kosmetik dengan kriteria berikut ini. Yang pertama, tanpa pengharum pokoknya ya, atau tanpa fragrance. Yang kedua, bebas BPA. Yang ketiga, nggak ada paraben atau no paraben. Yang keempat, tidak ada kandungan phthalat atau phthalates. Yang kelima, tidak ada DEA itu ya. Pokoknya kalian cek aja kunci-kunci ingredientsnya seperti itu. Kan biasanya ada tuh produk skincare maupun kosmetik yang aku sering lihat katanya bebas BPA, bebas alkohol, bebas fragrance gitu ya, bebas paraben. Nah itu biasanya aman. Nah gitu aja for viewers ya, sharing aku mengenai kriteria dan tips gimana cara memilih skincare atau juga kosmetik yang aman untuk ibu hamil ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ini mohon maaf banget, mungkin konten aku bakal agak mencampur seputar kehamilan juga karena aku kebetulan lagi hamil ya. Doakan aku supaya sehat semua, aku dan bayinya nanti, amin. Dan mungkin next episode aku bakal kasih kasih contoh-contoh produk skincare, atau juga nanti juga episode untuk contoh kosmetik, produk-produk kosmetik yang aman untuk ibu hamil ya for viewers. Jadi buat kalian yang lagi hamil bisa subscribe ya channel YouTube aku, mungkin nanti bisa bermanfaat buat kalian semua. Terus di samping tentu konten make up juga, sama konten beauty juga, kesehatan juga, karena pada dasarnya aku emang lebih fokus kebanyakan di beauty and healthy content gitu for viewers. Tapi yang buat para remaja, emak-emak ataupun cowok-cowok, tetap subscribe ya YouTube channel aku ini, karena aku juga banyak juga kok konten-konten yang nggak hanya buat perawatan perempuan aja, tapi yang cowok juga bisa. Oke for viewers, jangan lupa like video ini, di subscribe yang belum subscribe, and have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah.